Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa untuk tetap menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anak yatim. Anak yatim merupakan salah satu kehidupan yang ada di sekitar kita. Karena anak yatim ini tidak bisa dipilih. Orang atau anak dikatakan yatim apabila dia ditinggal oleh bapaknya. Sedangkan orang yang ditinggal oleh ibunya maka dikatakan piatu. Kalau ditinggalkan ayah atau bapak dan ibu maka dikatakan yatim piatu. Keberadaan yatim ini sangat menjadi tolak ukur bagi kita semua. Apakah kita termasuk orang yang baik ataukah kita termasuk orang yang buruk? Karena sebaik-baiknya rumah adalah yang di dalamnya terpelihara anak yatim. Sedangkan seburuk-buruknya rumah adalah yang di dalamnya tidak terurus anak yatim. Karena anak yatim ini merupakan sesuatu yang memang harus kita jaga. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya tentang dunia dan akhirat mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki kehidupan mereka atau memperbaiki keadaan mereka itu merupakan hal yang baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka akan menjadi saudara-saudaramu. Kemudian Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datang kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Jadi ada beberapa poin terkait dengan anak yatim. Rasulullah pernah bersabda, kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, maka salah satu caranya yaitu dengan menyayangi anak yatim. Ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Rasulullah memberi syarat seperti ini. Saya wa kafil yatim, yang menyayangi orang-orang pada anak yatim seperti ini. Jari tunjuk dengan jari tengah dan direkatkan sedikit. Jadi kalau kita ingin berdekatan dengan Rasulullah, maka cara yang paling mudah untuk ditempuh yaitu menyantuni anak yatim, itu menyayangi anak yatim. Karena Rasulullah sendiri pun pada saat lahirnya itu dalam keadaan yatim. Karena ayahnya Rasulullah itu meninggal pada usia Rasulullah 2 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian banyak imam yang lain, banyak ulama-ulama yang dalam keadaan yatim pada lahirnya. Contoh lain yaitu Imam Syafi'i. Orang-orang yatim ini bukan berarti harus dihinakan. Orang-orang yatim ini harus dimuliakan. Karena selain janji Rasulullah, apabila kita menyantuni, kita menyayangi anak yatim, akan bersanding dengan Rasulullah. Tergantung dengan bentuk bantuan yang diberikan kepada anak yatim. Seperti halnya kita menyaksikan suatu pertandingan di stadion, apabila kita pakai membeli kelasan ekonomi, maka akan jauh posisinya. Apabila kita membeli tiket yang VIP, maka akan dekat posisinya. Seperti itulah yang dikatakan Rasulullah berdasarkan hadisnya. Kemudian yang kedua itu akan memperoleh pertolongan dari Allah. Dalam hadis, man yassara 'ala muslim yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong orang-orang yang susah, maka Allah akan menolongnya pada hari kiamat. Jadi kalau kita menyantuni anak yatim pada saat mereka mengalami kesusahan, maka Allah pasti akan membantu kita pada saat kita berada di hari kiamat. Dalam hadis yang lain, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong seseorang hamba apabila hamba tersebut menolong pada saudaranya. Jadi keberadaan anak yatim sangat bermakna bagi kita
apabila kita ingin dikatakan seorang muslim, seorang mukmin yang memang beriman kepada Allah, yang memang kita bertakwa kepada Allah, buktinya salah satunya yaitu menyantuni, menyayangi anak yatim. Di daerah kita, di negara kita itu kebanyakan ada kegiatan santunan anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Sebenarnya ya, ajaran ini, kebiasaan ini bukan ajaran Islam, tetapi kebiasaan yang baik untuk tetap dilakukan. Alangkah lebih baiknya lagi apabila kebiasaan ini dilakukan bukan hanya di tanggal 10 Muharram, atau istilah lain menyebutkan tanggal 10 Muharram ini lebaran anak yatim. Ya, karena untuk berlebaran mereka harus memiliki segala sesuatu. Jadi kita mulai sekarang kita tanamkan pada diri kita bahwa kita akan menyantuni anak yatim walaupun keadaan kita dalam keadaan yang kurang, karena Allah akan memberi ganti rezeki yang telah kita keluarkan untuk anak yatim. Ada kisah suatu ketika Rasulullah diberi izin oleh Allah untuk masuk dalam surga. Pada saat beliau masuk dalam surga, di belakangnya ada ibu-ibu yang ikut masuk ke dalam surga tersebut. Rasulullah bertanya, "Siapakah engkau, wahai sang ibu?" Rasulullah pertanyaan itu jawab, "Aku adalah orang yang semasa hidupku menyantuni anak yatim di dunia." Kemudian Rasulullah menyarankan kepada para sahabat, mulai saat ini mari kita menyantuni anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Dari itu pun kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Allah, mari kita bersama-sama memantapkan diri mulai detik ini untuk berupaya menyantuni anak-anak yatim. Semoga kita menjadi muslim, mukmin yang memang dalam keadaan yang sebenarnya. Cukup sekian kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.